Warga emosi saat pelaku penjamretan dibawa petugas Polsek Rawalumbu. Pelaku berusia 23 tahun ini nyaris dipukuli warga. Polisi membawa pelaku penjamretan ini ke Mapolsek Rawalumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku berusia 23 tahun itu tercatat sebagai warga Medan Satria yang tertangkap warga saat menjamret telepon genggam milik seorang ibu warga kampung Teluk Angsa. Si maling itu datang dari pinggir kali, terus ada yang teriak memang dari jalanan itu katanya, dia bilang katanya maling gitu. Masuklah ke gang jembatan kuning, masuk ini kan memang ada jalan nih di sini, ada ketemu anak-anak bocah, udah langsung disergap di sini, ditarik motornya, ditahan, bilangnya maling motor, ternyata maling handphone. Pelaku yang mencoba melarikan diri usai menjamret ini salah jalan dan masuk ke gang buntu. Teriakan korban yang panik saat telepon genggamnya dijamret membuat warga sekitar langsung bergerak dan menangkap pelaku yang kebingungan mencari jalan di gang buntu. Saat ditangkap, pelaku langsung buang handphone yang dicuri dan membuat warga semakin emosi dan memberi salam olahraga. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Inilah aksi komplotan curanmor yang berjumlah 5 orang dengan cara mematahkan kunci setang menggunakan kaki di depan sebuah kafe di Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka, AS 32 tahun dan BG 29 tahun dalam rumah kontrakannya di kawasan Koja. Namun saat akan ditangkap, kedua tersangka berusaha melawan hingga petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka yang merupakan residivis. Selain tersangka, polisi juga menemukan pistol airsoft gun beserta peluru gotri, 1 unit sepeda motor, kunci letter T, plat, dan kunci motor palsu. Sepeda motor yang dicuri dijual ke daerah Banten dengan harga Rp3.500.000 dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada yang berperan sebagai mengambil barang dan ada yang berperan sebagai mengawasi keadaan sekeliling dengan membawa airsoft gun. Airsoft gun bisa dilihat sendiri, ada pelurunya gotri. Dan ada juga pelaku-pelaku yang memang masih dalam pengejaran. Ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron, sementara kedua tersangka terancam pidana maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasha. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Sementara itu, Aibda Maryudi, pemilik rumah yang menjadi sumber ledakan, menjalani pemeriksaan internal di Mapolres Mojokerto. Tim forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan ibu dan anak tersebut. Ya, Aibda Maryudi, anggota Babinkan Tipmas Polsek Delanggu, harus menjalani pemeriksaan internal di Mapolres Mojokerto. Maryudi diperiksa terkait ledakan yang bersumber dari rumahnya di Desa Sumulawang, Puri, Mojokerto. Hasil olah TKP, polisi menemukan serangkaian peralatan elektronik dari rumah Maryudi. Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada
perangkat-perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Seperti itu. Siap. Ada lagi? Ya pemirsa, tak puas dengan istri, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri hingga 5 kali. Ironisnya perbuatan itu berlangsung di sekolah korban yang juga tempat pelaku bekerja sebagai honorer penjaga sekolah. Pria 45 tahun ini ditahan di Mapolres Sukabumi. Pelaku berinisial TS ditahan karena mencabuli anaknya sendiri yang masih usia 8 tahun. Pelaku mencabuli anaknya saat istrinya yang juga penjaga kantin sekolah pulang ke rumah atau berbelanja ke pasar. Saat sekolah dalam kondisi sepi, pelaku mencabuli anaknya dengan berganti tempat, mulai di ruang UKS, kantin, sekolah, dan ruang kelas. Kasus pencabulan itu terbongkar setelah korban memberanikan diri cerita ke ibunya. Ibu korban yang juga penjaga kantin sekolah melaporkan suaminya ke polisi. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah mengiming-imingi korban akan diberi uang sehingga korban mengikuti keinginan pelaku hingga perbuatan pelaku berlangsung sebanyak lebih dari 5 kali. Pelaku tega mencabuli anaknya karena kesal dengan istri yang tidak melayani kebutuhan biologisnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Seorang aktor laga tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga aksi pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai proses pemakaman jenazah Sandi Permana 45 tahun, seorang aktor film laga di TPU setempat di perumahan TNI Polri, Desa Cibarusa Jaya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Istri korban menangis histeris, bahkan nyaris pingsan saat jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban dimakamkan usai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sandi Permana, seorang aktor film laga Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Sandi tewas dibunuh tetangganya sendiri di perumahan TNI Polri. Korban tewas akibat terkena tusukan tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Oh, kalau untuk itu anggota masih di lapangan bekerja ya. Informasinya tetangga sendiri. Oh, tidak ada informasi, doakan saja semoga cepat terungkap. Kini kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani pihak kepolisian dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Aksi pencuri bisa mengambil 3 ekor ayam sekaligus dari satu kandang, terekam kamera pengawas. Selanjutnya hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi.